yaitu serupa dengan Kristus. Ya, tema ini memang tidak bisa dibahas 1 bulan, tidak mungkin. Ya, karena ketika kita bicara tentang serupa dengan Kristus, kita bicara tentang Kristus. Itu sangat dalam dan sangat tinggi dan sangat luas sekali. Tidak mungkin kalau 1 bulan dibahas tuntas. Namun, saudaraku, kita dapat belajar, ya, hal-hal fondamen, hal-hal yang sangat penting dari Kristus Yesus itu apa? Ya, salah satu hal yang Tuhan pernah buat, yang ini melampaui logika manusia di dalam sisi kemanusiaannya, itu pernah dilakukannya di atas kayu salib. Dan ini dapat kita lihat dari satu kalimat yang pernah disampaikannya ketika di atas kayu salib. Apa kalimat itu? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 34. Sudah ketemu semua, saudaraku ya? Kita akan membaca bersama-sama, saudara yang di gereja maupun yang di rumah, ataupun saudara yang melihat rekaman ini, ya. Kita akan membaca bersama-sama kalimat Yesus ini. Lukas 23 ayat 34. 23. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita fokus kepada kalimat Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini, saudaraku, kalimat yang sangat agung. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, 2 kalimat, saudaraku. Yang pertama diucapkan oleh Yesus Kristus, yang kedua diucapkan oleh Stefanus. Ya. Nah, 2 orang ini, 2 pribadi ini, pribadi yang berbeda. Yesus Kristus kita mengerti, banyak hal sudah dibuatnya ketika di dunia ini. Banyak orang sudah melihat mujizatnya. Banyak orang sudah mendapatkan yang namanya pemulihan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani mereka. Siapa yang bertemu Yesus pasti mendapatkan satu yang namanya pemulihan. Namun kalau orangnya jahat, seperti orang Farisi, dia akan menjadi batu sandungan buat mereka. Tetapi kalau orang yang tulus hati, dia akan mengalami yang namanya satu pengalaman surgawi. Nah, saudara, Yesus melakukan banyak hal. Namun ending-endingnya, saudaraku, namun akhir-akhirnya, mungkin salah satunya adalah orang-orang yang pernah melihat mujizat Yesus. Ya, kalau kita melihat ya, misal contoh salah satu mujizat yang Yesus lakukan, 5 roti 2 ikan. Ribuan orang mengikut Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya, boom, bubar, hilang. Mereka lihat mujizat. Tapi mereka tidak mau terima sumber mujizat itu. Akhirnya, saudaraku, dalam perjalanan waktu, ya, salah satunya mereka-mereka inilah yang membawa Yesus, atau yang dipakai setan untuk menghancurkan. Ya, memang dari sisi Allah menggenapi misinya. Tetapi dari sisi kejahatan manusia, orang-orang inilah yang dipakai untuk Yesus harus mati di kayu salib. Satu kepedihan hatinya, saudaraku, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudaraku, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang yang namanya pengampunan. Ketika Tuhan berbicara tentang pengampunan, Tuhan tidak pernah berbicara tanpa Dia tidak melakukannya. Dia melakukannya dan sungguh-sungguh melakukannya. Hatinya sangat pedih, hatinya sangat hancur, hatinya sangat tidak terima, saudara.
Tetapi karena kasih-Nya, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Kalimat inilah saudaraku yang akan kita pelajari. Ya, pengampunan. Nah, Tuhan pernah mengajarkan tentang hal ini ketika ada salah satu murid bertanya, Tuhan, sampai berapa kali kita harus mengampuni? Ya, murid ini siapa? Ada yang tahu? Namanya Pak Petrus. Mari kita lihat ya saudaraku ya. Di dalam Matius pasal 18. Ya. Matius pasal 18, kita akan lihat. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Sudah ketemu semua ya? Matius 18 ayat 21 ayat sampai yang ke-35. Saya akan membacakan bagi saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wah, saudaraku. Sampai berapa kali kita harus mengampuni, saudaraku? 70 kali 7, betul? Kali lagi ya. 70 kali 7 kali. Nah, kalinya berapa? Kali. Ya. Nah, kita akan belajar saudaraku hari ini. Ketika Yesus ngomong, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mereka tidak kenal yang namanya kasih. Mereka tidak kenal yang namanya berbudi pekerti. Sudah ditolong masih mentung, gitu kan? Mereka tidak kenal apa yang namanya ya memberikan pengampunan. Maka Yesus ngomong, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kenapa Yesus mau ngomong? Aku mengerti apa yang aku perbuat.
saat ini, sampai aku mati di kayu salib, sampai aku menderita menetaskan darah. Kalau mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat, aku mengerti yang aku perbuat. Yaitu apa, saudara? Pengampunan. Yesus tidak sekedar ngajar, Yesus lakukan. Ya, serupa menjadi Kristus ini bukan perkataan yang hanya sekedar tema, tetapi ini takdirnya orang percaya. Ketika kemarin pentabisan, saya menyampaikan ini. Tuhan memanggil kita agar kita apa? Serupa dengan anaknya. Ya. Kata serupa dengan ikon, saudara. Kata serupa itu dalam bahasa Yunani ikon. Mungkin dalam sekarang ini kita kenal ikon gitu ya, ikon. Apa itu? Ya, perwujudannya, bayangannya. Ya. Kalau saudara pergi, kamu jemaat mana? GA Kalibanteng. Oh, ikonnya jemaat Kalibanteng modelnya kayak gini tuh. Nah, saudara. Orang akan melihat kita dari salah satu dari kita. Amin. Kalau kita disebut anak Allah, mereka akan lihat Allah melalui kita. Ikon. Apa yang kita teladani, itulah diri kita. Makanya ketika kita serupa dengan Kristus, kita meneladani siapa Kristus. Kita sedang apa, saudaraku? Kita sedang apa? Kita sedang memiripkan atau sedang memposisikan diri kita seperti Kristus. Nah, ini tidak main-main nih. Ya, teladan kita bukan orang-orang berdosa, tapi teladan kita adalah Allah yang pernah menjadi manusia, yang bertahan tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Kembali lagi, saudara. Ketika Tuhan mengajar, aku di sini sudah melakukan pengampunan. Aku pernah mengajarkan engkau yang namanya pengampunan. Petrus mewakili kita. Sampai berapa kali Tuhan? Ya, kan kesabaran ada batasnya, ya kan? Kan hati itu ada yang namanya kapasitasnya. Kalau sudah luka, hancur, sudah ya? Awalnya luka hati, awalnya sakit hati, ya kan? Setelah sakit hati, kasih sudah menjadi tawar. Ingat ya, saudara. Yang paling menakutkan itu bukan akar pahit menurut saya. Yang paling menakutkan itu adalah tawar hati. Orang kalau sudah luka, orang kalau sudah sakit hati, tapi masih bisa ngalami sakit lagi hatinya, masih sehat. Jadi syaraf hatinya ya, secara rohani ya, syaraf hatinya masih fungsi. Tapi kalau sudah mengalami yang namanya tawar hati, sekarepmu lah. Kamu meh buat jahat seperti sekarepmu. Nah, itu tawar hati. Dia tidak bisa rasakan kasih lagi dan dia tidak bisa mengasihi lagi. Nah, ini mengerikan. Makanya kita harus belajar tentang hal ini. Kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Pengampunan yang seperti apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita lihat. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 tadi sampai 35 ya, kita akan fokus di ayat yang ke-22. Ada 3 yang saya akan sampaikan kepada saudara. Pengampunan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama di ayat 22. Tuhan ngomong seperti ini. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? Pintar. 490. Ya. Nah, saya akan membukakan sedikit saudara ya. Kenapa ya? Menggunakan angka 7. Ya. Ada beberapa yang saya pelajari, angka 7 itu berarti sempurna.
Ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Tuhan Allah berhenti pada hari keberapa? 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berhenti. Artinya apa? Genaplah, sudah. Arti simbol angka 7 adalah sempurna. Ya, saudaraku. Ada juga angka 7 berarti apa? Kalau saudara melihat Mazmur 90 ayat 10, usia manusia berapa? Batasnya 70. Kalau kasih bonus Tuhan, lebih-lebih 80. Atau sekarang ini ada yang 100 ya? 100. Yang 200 ada? Belum ya? Wah, nanti mungkin salah satu dari kita 200. Jangan saudara, terlalu susah nanti. Pak Arjono langsung gini. Ya, saudaraku ya. Nah, ini bicara tentang apa saudara? Angka batas maksimal usia manusia. Ya, tadi kalau 7, nah ini 70. Ada yang lain saudaraku, angka 7 kalau saudara melihat di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 11. Di situ angka 7 kali 7 tahun berarti 49 tahun. Tahun yang ke-50 itu adalah yang namanya tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Jadi budak itu maksimalnya 49 tahun dia menjadi budak. Tahun yang ke-50 dia jadi orang bebas. Ya, itu kalau kita lihat di dalam Ulangan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 24, angka 7 ini angka pembalasan. Ingat ya, Habel ketika bunuh Kain, Tuhan bilang apa? Akan dibalaskan 7 kali lipat. Ya, kecuali saat Lamek ya, 77 kali lipat, ngeri sekali. Nah, saudaraku, artinya apa di sini? Kalau kita melihat ya bahwa angka 7 ini berarti apa? Ketika Tuhan bilang, mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya adalah pengampunan tanpa batas. Loh Pak, kalau kita disakiti, ampuni. Besok lagi disakiti lagi, ampuni lagi. Lagi-lagi Pak, ampuni. Ya, lagi ampuni. Ampuni. Tuhan mau bilang apa, saudara? Pengampunan ini sebagai habitnya orang percaya. Saya ulangi ya, pengampunan. Tuhan mau bilang apa? 70 kali 7 kali. Biarlah pengampunan ini menjadi pengampunan tanpa batas di dalam hidupmu dan menjadi habitmu. Habit itu apa tuh? Kebiasaan. Amin. Kebiasaanku mengampuni. Amin. Katakan sama dirimu saudara. 2, 3. Kebiasaanku mengampuni. Amin. Awal berat. Yes. Ya. Awal berat. Yes. Saya setiap malam minggu itu saya tidur antara 3 sampai 4 jam saja. Awalnya berat. Tapi setelah menjadi biasa, ya ringan saja. Jadi bangun-bangun ya, awalnya ya berat, matanya tidak bisa melek. Tapi ketika sudah menjadi habit, ya sudah, melek-melek lah, gitu. Nah saudaraku, ketika Tuhan bilang, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, ini penting sekali bagi kita. Yaitu apa? Pengampunan. Kita harus memiliki pengampunan yang apa? Tanpa batas. Berat Pak, berat. Susah Pak, susah. Ikut Yesus, ikut Tuhan, bukan gampang saudaraku. Ya. Ikut Yesus, ikut Tuhan, enggak enggak segampang yang kita bayangkan.
tapi betul-betul pikul salib. Kalau saudara mau gampang ya jadilah, ikutlah orang-orang dunia atau spirit dunia. Binasakanlah dirimu, binasakanlah seluruh pokoknya foya-foya, seneng-seneng. Nanti ujung-ujungnya saudara akan ngerti sendiri, saudara kemana. Tapi saya bilang kepada saudara, ketika Yesus ngomong ini kepada Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan mau bilang, kamu ngampuni, kita harus ngampuni, itu tanpa batas. Amin, saudara. Menjadi kebiasaan kita. Ya. Dan yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Ya, kalimat Yesus yang selanjutnya dari Yesus ini mengajarkan melalui ilustrasi tadi ya, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-27, terus kita lanjutkan ayat 32-33, ya, perkataannya seperti ini. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Berarti pengampunannya dasarnya apa, saudaraku? Kalau kita melihat ayat itu, dasarnya apa? Belas kasihan. Ya. Jadi bukan karena orang ini minta, tetapi karena hati raja itu berbelas kasihan. Ya. Matius 18:32-33. Mari perhatikan. Ketika orang itu ya meminta piutangnya kepada temannya, bahkan sampai memenjarakan temannya, yang raja itu katakan apa? Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus," apa saudaraku? "Mengasihani kawanmu seperti apa? Aku telah mengasihani engkau." Kalimat penting ya. Yesus mengajarkan apa? Kalau tadi ya, pengampunan yang Tuhan ajarkan yaitu pengampunan yang total. Ya, pengampunan yang apa saudaraku tadi? Pengampunan yang sepenuhnya atau bahasanya tanpa batas. Menjadi habit kita sebagai orang percaya. Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan yaitu apa? Ampunilah, kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu, seperti aku mengampuni engkau. Gunakan kasihku itu, ya, teladanilah kasihku itu seperti aku mengampunimu, kamu mengampuni orang lain. Amin. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Kasih atau pengampunan seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita tanpa syarat. Ya. Kita mohon-mohon, Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosaku. Kalau Tuhan bilang enggak, tetap kita masuk neraka. Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosaku. Bukan karena minta mula ya, Efesus ya 2:8-9. Bukan karena kekuatan atau usaha kita, namun kasih karuniaku kepadamu. Jadi kita tidak punya andil akan keselamatan yang dari Tuhan, akan pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasih kepada kita. Aku mengampuni engkau, yang harusnya kamu mati. Kalau saudara melihat di sini, saudara, orang tadi hutang kepada rajanya berapa? Coba saudara cek di Alkitab saudara. Orang tadi berhutang kepada rajanya berapa? 10.000 talenta. Benar ya? Temannya berhutang kepadanya berapa? Halo? 100 dinar. Coba cek sama Alkitab saudara ya. Nah saudaraku, mari kita lihat saudaraku. 1 talenta itu, kalau saudara masih pakai Alkitab yang kertas,
Saudara cek di belakang, paling belakang sendiri. Ya, kalau saudara pakai Android, kalau saudara harus install lagi yang namanya Alkitab Ensiklopedia. Ya, itu nanti saudara cek di situ apa itu? 1 talenta itu berapa? Nah, di situ ada. Ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, kalau 10.000 talenta berarti berapa dinar? Saya ngitung-ngitung kemarin 60 juta dinar. Jadi dia berhutang 60 juta dinar. Temannya berhutang berapa tadi? 100 dinar. Dia mendapatkan pembebasan 60 juta dinar. Dia menuntut berapa tadi? 100 dinar. Nah, ini orang tidak kepepet, tidak minta-minta tenanan. Tetapi ketika seseorang dibebaskan dari hutang-hutangnya, harusnya ada apa sih? Satu ungkapan syukur. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bersih. Ya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang meneladani Dia. Iya ya. Tuhan sudah mengampuni aku secara tuntas. Dosaku yang kelam, dosaku yang jahat, diampuni Tuhan. Sehingga saat ini aku dikuduskan, bisa berbakti kepada Tuhan. Bahkan bisa melayani Tuhan. Bahkan aku saat ini Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah ampuni dosaku yang besar sekali. Terus ada orang hina kita. Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni aku. Terima kasih Tuhan. Orang yang sudah hina aku ini, aku juga mengampuni dia. Itu yang Tuhan mau, saudara. Amin. Pengampunan tanpa syarat. Yang pertama adalah pengampunan tanpa batas. Menjadi kebiasaan kita. Yang kedua adalah pengampunan tanpa syarat. Dah, ampuni ya ampuni. Kenapa kok kamu kok bisa mengampuni? Jawab aja. Karena Tuhan Yesus sudah tebus aku, karena Tuhan Yesus sudah ngampuni aku. Aku tidak layak. Bahkan Roma katakan ya, biarkan pembalasan Tuhan. Jangan kotori tanganmu. Tapi izinkan Tuhan sendiri yang berkarya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku. Wah, khotbahnya hari ini gampang, Pak. Betul, dengernya gampang. Lakukannya yang susah. Tapi harus dilakukan. Nah, selanjutnya saudaraku, pengampunan yang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Mari kita lihat saudaraku ya. Ini kalimat yang terakhir dari perikop yang kita baca. Ayat yang ke-35 saudaraku. Mari kita lihat. Matius pasal 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni kita, gitu kan? Jadi ya masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan apa saudaraku? Segenap hatimu. Jadi saudaraku, ini yang ketiga. Tuhan mau bukan hanya kita mengampuni tanpa batas. Jadi pengampunan ini menjadi habit kita. Ya. Yang kedua, Tuhan mau pengampunan kita adalah pengampunan tanpa syarat. Nek dek nene, nah itu sudah tidak usah dipakai. Ya toh? Nek dek nene sudah tidak usah dipakai. Nah, itu bahasa Semarang ya. Saudara yang melihat rekaman itu bahasa Semarang, saudara. Nek dek nene itu, saudara. Nah, siapa tahu dilihat di Malaysia, ya, di Singapura, saudara. Amin ya. Kiai Kali Banteng bisa sampai sana loh. Nah, saudara. Selanjutnya, saudaraku. Pengampunan apa saudaraku? Pengampunan dengan apa? Segenap hati. Kenapa Yesus tidak ngomong gini aja ya saudaraku? Ya coba saudara pikirkan ya. Maka Bapakku yang di surga tidak akan berbuat demikian,
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Dah, berhenti. Tapi masih ada kalimatnya. Dengan segenap hatimu. Artinya apa, saudara? Ada enggak pengampunan yang tidak segenap hati? Wadah berarti. Ya, pengampunan yang setengah hati, saudara. Makanya, saudara, pengampunan ini bicara tentang keputusan. Ya, kalau saudara memutuskan sesuatu harus putus tus. Jangan kiwir-kiwir. Saudara pernah keseset enggak? Kalau itu lukanya atau dagingnya putus tus dengan dagingnya masih kiwir-kiwir, sakit mana? Yang kiwir-kiwir. Ya. Yang kiwir-kiwir. Makanya ketika pengampunan menjadi sebuah keputusan, putuskan tus, aku ngampuni ya sudah, aku ngampuni. Konsisten melakukan. Nah, pengampunan yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan, mengampuni apa? Dengan segenap hatimu. Jadi pengampunan yang apa, saudara? Menguasai hati kita total. Tidak ada sedikit pun rasa benci yang kita pendam. Tidak ada sedikit pun rasa benci yang masih kita pegang. Ada sekali waktu seorang yang hidupnya, saudaraku, ya, karena dia melakukan banyak hal yang jahat, akhirnya dipasung. Tahu dipasung ya? Tangannya, kakinya, terus semuanya diklem gitu. Dia tidak bisa apa-apa. Ya, makan ya didulang dan sebagainya. Itu dipasung namanya. Sudah bertahun-tahun hidup dalam pasungan. Ada satu momen seorang datang dan melepas pasungan itu dan dia bebas. Dan tahu, saudara, siapa yang melepas pasungan ini? Yaitu orang itu sendiri. Ini bicara tentang pengampunan. Ketika saudara hidup di dalam kebencian, sesungguhnya saudara sedang memenjarakan diri saudara sendiri. Atau memasung diri kita sendiri. Atau mengikat erat diri kita sendiri, saudara. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang memerdekakan dirimu, sedang membebaskan hatimu. Ya, Amsal 4:23. Hati kita adalah pancaran hidup kita. Makanya ketika hati kita bebas, saudaraku, pancaran hati kita bebas. Kemerdekaan, sukacita, sejahtera. Tapi kalau kalau hati kita, hati yang diikat oleh kebencian, hati yang diikat oleh kotor, saudaraku, yang kita pancarkan apa? Kemuraman, ya siapa lagi? Apa itu? Pokoknya kehancuran lah, ya, yang kita pancarkan. Nah, Tuhan mau, saudaraku, mengampuni dengan segenap hatimu. Kamu memerdekakan hidupmu sendiri. Ingat ya, saudaraku, Ibrani katakan apa? Orang yang bisa melihat Allah, orang yang suci hatinya. Tuhan mau ngomong apa? Kalau kamu berkenan di hadapanku, ya, kalau saudara melihat kita ngobrol, kita lihat-lihatan, berarti saya berkenan kepada saudara. Kalau saya ngobrol dengan saudara-saudara, atau saya, berarti orang itu tidak berkenan di hadapan saya, atau saya tidak berkenan di hadapan orang itu. Nanti ya, saudara. Jadi kalau orang itu bisa melihat Allah, ya, bertatap muka dengan Allah, atau dengan kata lain berhubungan dengan Allah, itu berbicara tentang perkenanan. Nah, orang yang hidup di dalam kebencian, saudaraku, dia hatinya kotor, dia hatinya tidak suci, dia hatinya najis. Makanya kan, ya, saya pernah bahas ini, saudara. Nanti saudara bisa kaji ulang. Ada dosa yang tidak diampuni Tuhan, ada dua.
Yang pertama adalah dosa di luar Roh Kudus. Dia belum punya Roh Kudus, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tidak ada pengampunan dari orang itu. Yang kedua adalah dosa ketika orang sudah menerima Roh Kudus, yaitu apa? Ini masih bisa dilakukan, yaitu dosa kebencian. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Ketika kita hidup di dalam kebencian, ya, kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, seolah sedang mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, Yesus tidak pernah main-main dengan pengajarannya. Ketika saudara mengampuni, ampuni sungguh-sungguh. Ketika saudara hidup menjadi orang percaya, Tuhan, aku mau hidup jadi orang percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Salah satu yang saudara harus miliki, saudara serupa dengan Kristus, yaitu apa? Mengampuni. Mari saudaraku, miliki pengampunan yang tanpa batas. Yang kedua, miliki pengampunan yang tanpa syarat. Dan yang ketiga, miliki pengampunan dengan segenap hatimu. Jangan kotori dirimu dengan yang namanya akar pahit. Karena banyak kasih karunia yang akan kau lihat ketika engkau melepaskan pengampunan dalam hidupmu. Amin. 3 hal ini saya sampaikan. Mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin.